Bab 058. Delima menggenggam tangan Lukas dan mengajaknya pergi dari sana. Setelah jarak mereka cukup jauh dan memastikan obrolan mereka tidak akan didengar oleh Darrell, baru Delima menghentikan langkah. Apa maksudnya itu tadi? Kamu dan Darrell pelukan. Aku bisa jelasin. Aku udah ceritakan, mamanya Kak Darrell masuk rumah sakit lagi. Dia sedih. Dia cerita sama aku dan aku menenangkannya. Tapi tiba-tiba Kak Darrell memelukku. Katanya dia butuh tempat bersandar. Aku nggak tega, jadi aku diam saja dipeluk. Aku kasihan. Lukas mendengkus. Antara kesal dan gemas. Kesal karena Darrell mencuri-curi kesempatan memeluk Delima. Gemas karena Delima sangat polos sampai tidak tega menolak permintaan Darrell. Delima, kamu jangan terlalu polos dong. Darrell cuma mau manfaatin kamu. Padahal dia sudah punya tunangan tapi masih aja cari-cari kesempatan dekat sama kamu. Ujung-ujungnya kamu yang disalahin. Dikira kamu yang menggoda Darrell. Aku nggak begitu, mana mungkin aku menggoda Darrell. Ingat ya kamu harus jaga jarak dengan Darrell. Aku juga nggak suka kamu peluk-pelukan gitu. Coba, kalau aku pelukan sama cewek lain, kamu pasti cemburu kan? 127. Iya, aku cemburu. Delima masih membutuhkan Lukas jadi tidak bisa membuangnya sekarang. Ya udah aku pergi dulu ya. Pergi kemana? Kuliah kamu sudah selesai kan? Kak Darrell masih ingin bicara sama aku. Aku juga butuh bicara sama kamu dia daripada pacar kamu sendiri. Pacar. Delima geli mendengar itu. Kak Darrell sedang kacau sekarang. Pikirannya tidak stabil. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Tolong dong jangan posesif gini. Tingkah kamu yang kini membuatku tertekan tahu nggak? Bukan begitu Delima. Kita bicara nanti saja. Bye. Delima langsung pergi dan berlari kecil menghampiri Darrell. Darrell menoleh sekilas ke belakang, bertatapan dengan Lukas dan lanjut pergi bersama Delima. Lukas mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Ada yang salah di sini. Sangat salah. Dia adalah pacarnya, tapi kenapa Delima lebih peduli pada Darrell? Kenapa dia seakan menjadi pilihan kedua? Atau mungkin, sejak awal dia memang bukan pilihan. Delia lega sekali setelah bertemu dengan Tante Silva. Untungnya beliau percaya. Beliau pasti akan menjelaskan semuanya pada Om Andito dan Darrell tentang kejadian yang sebenarnya. Terserah bagaimana mereka menanggapi nanti. Kak. Delia masuk ke dalam mobil Samudra. Sedari tadi Samudra menunggunya di parkiran. Gimana? Tante Silva percaya. Syukurlah, aku ikut lega mendengarnya. Selama 3 hari ini Delia galau. Wajahnya selalu terlihat murung. Meskipun batalnya pertunangan Delia dan Darrell membuatnya senang, tapi Samudra tidak suka melihat Delia bersedih, jadi, Samudra melakukan sesuatu. Dia memberi usul supaya Delia menyamar menjadi suster. Dengan begitu, Delia bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Silva. Samudra mencari tahu rumah sakit, dokter dan perawat yang menangani Silva. Bekerja cepat dengan memanfaatkan berbagai koneksi, Samudra akhirnya meminta bantuan Dr. Lukman dan perawat Ana.
128. Akhirnya, hari ini Delia bisa bertemu dengan Silva. Tapi kondisi Tante Silva menurun. Beliau sering menolak makan. Kalaupun mau makan, cuma sedikit untuk minum obat. Beliau juga sering melamun. Aku harap setelah pertemuan kami tadi, kondisi beliau lekas membaik. Samudra mengangguk. Delia berdehem kecil, menyerongkan tubuh pada Samudra dan menggenggam tangannya. Makasih, Kak. Makasih banyak. Berkat bantuan kakak aku bisa bertemu dengan Tante Silva. Aku nggak tahu harus gimana, aku cuma bisa bilang makasih sebanyak-banyaknya. Cuma bilang makasih. Delia tertawa, aku tahu kakak bakal ngomong gitu hahaha. Jadi, Delia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dan, tada, Delia mengeluarkan box berukuran sedang dari dalam tasnya. Apa ini? Aku bikinin kakak brownies, homemade buatan aku sendiri. Yakin gak beli di toko roti seberang apartemen? Enggak iya. Samudra tersenyum dan menyomot sepotong brownies. Memasukkan ke dalam mulut dan mengunyah. Gimana? Enak. Samudra mengerutkan dahi setelah menelan, rasanya unik. Unik gimana? Berbeda dari semua jenis brownies yang pernah aku makan. Saat masuk ke dalam mulut rasanya seperti mengunyah tanah liat. Kakak. Samudra tertawa. Coba deh kamu rasain. Samudra memasukkan brownies itu ke dalam mulut Delia. Pahit. Delia kaget dengan rasa browniesnya yang terasa pahit. Kok bisa? Terus rasanya kayak ngeres aneh gitu. Nggak enak. Tawa Samudra semakin kencang. Brownies kamu ini tuh saking uniknya dilempar ke sarang semut pun semutnya ogah makan. Ya nggak segitunya. Emang nggak enak kok. Iya nggak enak. Sini, Delia ingin mengambil brownies yang ada di tangan Samudra tapi Samudra memasukkan semuanya ke dalam mulut. Kak. Udah dicicip sekalian dimakan aja, ucap Samudra setelah menelan makanan yang terasa seperti tanah liat. 129. Itu. Tapi kalau aku sakit kamu harus merawatku 24 jam, ancam Samudra. Kak, brownies ini cuma rasanya yang nggak enak, bukan mengandung racun. Ya siapa tahu terselip butiran-butiran racun. Kakak ngomong gitu sekali lagi aku sumpelin semua brownies ini ke mulut kakak. Samudra tertawa. Delia berdehem kecil, nanti aku buatin lagi sampai rasanya enak. Aku tunggu. Delia tersenyum, aku nggak pintar masak kayak Delima, tapi aku akan berusaha kok. Jadi kakak tunggu ya. Aku akan masakin banyak makanan-makanan enak buat kakak. Iya, Samudra mengusap rambut Delia. Sekarang kita makan siang dulu. Lapar nih, sekalian nanti mampir ke apotek beli obat sakit perut. Sudah aku bilang nggak ada racunnya. Delia dan Samudra makan di restoran Padang. Aku udah lama nggak makan nasi Padang. Jadi inget rendang buatan Biyanti, enak banget. Nanti aku minta resepnya terus aku masakin buat kakak. Samudra mengulum senyum. Oke, tapi nanti percobaan pertama kamu kasih ke Adnan aja ya. Delia tertawa,
Aku bisa bayangin ekspresi kesal Kak Adnan. Adnan mau kesal, marah, seneng, ekspresinya juga gitu-gitu aja. Bener sih, hahaha. Mereka lanjut mengobrol tentang Adnan. Samudra cerita banyak tentang Adnan dan persahabatan mereka dari kecil. Delia mendengarkan baik-baik sambil menikmati makanan. Keluarga kita punya yayasan pendidikan. Setiap tahun memberikan ribuan beasiswa pada siswa-siswi berprestasi tapi tidak mampu. Di yayasan pendidikan ada bagian tertentu yang bertugas memantau nilai akademik dan karakter siswa. Dari sanalah Papa mendapat SDM yang unggul untuk masuk di perusahaan, jelas Samudra. Delia mengangguk-angguk. Ternyata begitu. Pantas saja perusahaan keluarga Samudra sebesar itu karena dikelola oleh orang-orang cerdas dan berbakat juga. Ada salah satu siswa favorit Papa yaitu Adnan, dia yatim piatu dan mendapat beasiswa full dari SD sampai kuliah S2. Dia cerdas, disiplin dan bertanggung jawab. Papa ingin Adnan menjadi seseorang yang bisa aku andalkan seperti Papa mengandalkan sekretarisnya. Iya sih biasanya CEO gitu punya satu tangan kanan. Jadi, aku dan Adnan sudah saling mengenal dari kecil. Dia 3 tahun lebih tua dariku. Meskipun begitu dia selalu mendengarkanku dan gak pernah meremehkanku. Ya kadang-kadang nyebelin sih, tapi secara 130 keseluruhan I really like his personality. Delia mengangguk. Mereka hening sesaat dan sibuk makan. Sampai Samudra memulai obrolan lagi dengan pertanyaan. Oh ya, kelihatannya hubungan kamu dan orang tuamu sudah membaik, kamu akan pulang. Delia terdiam sesaat, enggak. Kenapa? Delia berhenti mengaduk nasi dan bumbu balado. Karena aku belum sukses. Aku akan pulang setelah aku membuktikan aku bisa sukses dengan pilihanku. Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba ponsel Delia berdering. Dia menggunakan tangan kirinya untuk merogoh ponsel di dalam tas. Dan betapa terkejutnya dia melihat nama yang muncul di layar ponselnya. Kakek Hanggoro. Setelah hampir tahun beliau tidak mempedulikannya, tiba-tiba beliau menelpon. Apa karena masalah pembatalan pertunangan Delia dan Darel? Delia melamun sampai panggilan berakhir. Dan ada chat yang masuk kakek. Kakek Hanggoro, ada beberapa hal yang ingin kakek bicarakan, bukan tentang pembatalan pertunangan kamu dengan Darel. Tapi tentang nenekmu Mabarani. Datanglah ke rumah kakek. Jantung Delia langsung berdebar kakek menyebut nama nenek Maharani diketikannya. 131. Kenapa? Tanya Samudra yang menyadari perubahan ekspresi Delia. Wajahnya terlihat tidak senang membaca chat yang entah dari siapa itu. Si Delima itu chat kamu dan bilang sesuatu yang buruk. Tanya Samudra. Bukan. Delima, dia mau bilang apa aja, aku nggak peduli. Nggak akan bikin aku sedih atau kesal. Terus, nggak mungkin chat teror dari pinjol kan? Kamu nggak ngutang di tempat lain selain aku kan? Kakak. Delia mendelik, membuat Samudra terkekepelan. Ini chat dari kakek aku. Terakhir kali kami chattingan, telponan dan berkomunikasi sekitar tahun yang lalu. Tiba-tiba beliau chat aku sekarang. Tentang
Nggak tahu. Katanya mau bicara soal Nenek Maharani. Delia meletakkan ponselnya di meja, belum ingin membalas. Lebih tepatnya bingung harus balas apa. Jadi biarkan saja dulu. Kakek itu punya 2 istri. Istri pertama namanya Nenek Maharani. Istri kedua namanya Nenek Yolanda, curhat Delia. Ternyata kakek kamu penganut 2 istri lebih baik daripada 1. Delia tertawa kecil. Aku nggak tahu pasti gimana cerita masa lalu mereka. Ada yang bilang kakek selingkuh dengan Oma Yolanda. Ada yang bilang Nenek Maharani sendiri yang meminta Oma Yolanda menikah dengan kakek karena Nenek Maharani tidak bisa punya anak. Ada juga yang bilang Oma Yolanda menjebak kakek sampai Oma hamil dan menuntut dinikahi. Aku nggak tahu mana gosip yang benar. Delia menyeruput es jeruk untuk membasahi tenggorokannya yang terasa seret. Nenek Maharani nggak pernah cerita alasan beliau setuju di poligami. Beliau cuma bilang mungkin memang sudah seperti ini takdirnya. Tapi kalau aku Big No sih. Lebih baik aku mundur daripada lihat suamiku nikah lagi. Gitu ya, Samudra mengangguk-angguk, kamu tenang aja, aku nggak akan poligami kok. Nggak usah khawatir, Papa, kakek dan seluruh leluhurku setia. Delia mengerutkan dahi lalu tertawa. Kakak kan bukan calon suamiku, jadi terserah kakak mau poligami atau enggak. Haha. Aku cuma mempertimbangkan permintaan calon istriku. Tadi calon istriku bilang dia nggak mau dipoligamikan. Itu kan aku. Jadi aku calon istri kakak. Delia cuma bisa melongo mendengar kata demi kata Samudra yang terdengar membingungkan di kepalanya. 132. Samudra tertawa melihat wajah Delia yang tampak bingung. Lucu sekali. Kalau tangannya sedang tidak kotor dengan makanan, dia akan mengusap-usap rambut Delia sekarang. Udah makan lagi, makan yang banyak. Aku akan membesarkan calon istriku dengan baik. Kakak nggak lucu bercandanya. Hahaha, padahal nggak bercanda loh. Delia cuma bisa nenatap tak habis pikir dengan Samudra yang selalu saja bercanda tentang calon istri dan calon suami. Oh ya tentang kakek kamu, Samudra menelan nasi yang baru saja dia kunyah dan menatap Delia. Nggak ada salahnya kamu menemui kakekmu sebentar kan? Mungkin memang ada sesuatu yang penting yang ingin kakekmu bicarakan. Delia melirik lagi ponselnya. Menimang-nimang keputusan apa yang sebaiknya diambil. Datang atau tidak? Tapi jika memang itu berkaitan dengan Nenek Maharani. Tidak ada salahnya Delia mencoba mendengarkan apa yang ingin kakeknya katakan. Rumah. Regina baru saja tiba di rumah. Baru beberapa menit duduk di sofa sebelum terdengar langkah kaki mendekat. Yang ternyata milik suaminya. Langkah kakinya terdengar tegas dan lebar. Regina segera memperbaiki posisi duduknya yang tadinya menyandar pada sofa menjadi tegak. Ma, Papa ingin bicara. Gimana pembicaraan kamu dengan Andito? Regina bertanya lebih dulu sebelum Darius sempat menyelesaikan kalimatnya. Meskipun ada hal lain yang ingin Darius bicarakan, tapi dia juga ingin membicarakan masalah itu. Andito masih saja keras kepala. Dia tidak mau mengecek CCTV di rumahnya. Ya ampun apa sih susahnya mengecek CCTV?
Kenapa beliau jadi sekeras kepala itu? Marah boleh tapi seharusnya jangan sampai menutup matakan. Semua itu juga demi kebaikannya sendiri. Jadi, kerjasama keluarga kita benar-benar terputus. Kemungkinan besar begitu, Darius berkaca pinggang sambil membuang muka sesaat. Sebenarnya tidak masalah Andito memutus kerjasama keluarga kita. Tapi akan jadi masalah besar kalau Andito menjalin kerjasama dengan kedua kakakku yang lain.